Ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 766-770 Yuan Sheng dan Yuan Ming juga melihat transformasi senjata ajaib di tangan Lin Dong. Rasa posesif yang kuat muncul di depan mata mereka. Mereka juga menginginkannya, namun keduanya tahu dengan jelas. Sesuai dengan situasi saat ini, klan naga berkepala 9 tidak memiliki peluang. Namun, penggunaan senjata ajaib oleh Lin Dong adalah hal yang hebat bagi mereka. Kedua mata mereka dipenuhi dengan sukacita. Hebat sekali, Tuhan membantu saya. Lin Dong sekarang mengeluarkan senjata ajaib, yang sepenuhnya merusak diri sendiri. Yuan Ming masih memikirkan cara membujuk semua orang untuk berurusan dengan Lin Dong bersama-sama. Sekarang kesempatan telah tiba. Senjata ajaib Lin Dong yang telah diubah, siapa yang tidak ingin mendapatkannya di Behemoth Galaksi? Siapapun di alam abadi yang memilikinya akan memiliki kemungkinan untuk melewati tantangan. Tidak ada yang bisa menolak godaan seperti itu. Sekarang jika dia menyapa, dijamin banyak orang akan menindak Lin Dong. Bunuh saja Lin Dong. Senjata ajaib yang diubah di tangannya adalah penguasa ketiadaan. Dengan begitu, setiap orang mempunyai peluang untuk mendapatkannya. Lin Dong belum tahu bahwa pedang pemecah kejahatannya telah menarik perhatian banyak orang kuat yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya. Tapi meski dia tahu, dia tidak akan peduli dengan Bai Lian Hong, penegak hukum kosmik yang menakutkan, sebagai pendukungnya. Apa yang dia takutkan? Saat ini, serangan Yuan Sheng sudah siap. Boom! Bola energi super besar diluncurkan ke arah Lin Dong. Kecepatannya sangat cepat, bahkan ruang pun mulai runtuh kemanapun ia melewatinya. Ini menunjukkan betapa kuatnya hal itu. Lin Dong tidak mau kalah. Dia mengayunkan pedang pemecah kejahatan di tangannya dengan keras. Ilmu pedang penghancur kejahatan, hei! Cahaya pedang merah menebas ke arah bola energi super besar. Kombinasi pedang pemecah kejahatan dan teknik pedang pemecah kejahatan tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Kekuatan itu bisa ditumpuk. Mata semua orang melebar dan mereka menatap serangan kedua pria itu dengan hati-hati. Tak perlu dikatakan lagi, Yuan Sheng memiliki kekuatan mendiang dominator alam abadi. Kekuatan penuh serangannya begitu kuat hingga termasuk yang terbaik di seluruh galaksi Behemoth. Meskipun Lin Dong baru berada di tahap awal level Master Alam Abadi, dia memiliki senjata magis legendaris di tangannya. Ini adalah senjata yang mampu melampaui level pertarungan. Konfrontasi head-to-head antara kedua orang ini bisa dikatakan menarik perhatian. Orang-orang kuat yang menyaksikan pertempuran secara diam-diam enggan berkedip, karena takut melewatkan momen tabrakan. Pada akhirnya, Yuan Sheng lebih unggul. Senjata ajaib yang diubah di tangan Lin Dong bahkan lebih kuat. Boom, boom, bola energi super besar dan pedang merah bertemu di kehampaan. Adegan kehancuran yang dibayangkan tidak muncul. Bahkan tidak terdengar suara benturan, di mata semua orang yang tertegun. Cahaya pedang merah yang diayunkan oleh Lin Dong dengan pedang pemecah kejahatan benar-benar memotong bola energi super besar Yuan Sheng secara keseluruhan, dan kemudian terus menebas ke arah posisi Yuan Sheng. Ini, jadi semua orang yang menonton pertarungan itu bingung. Bagaimana ini mungkin? Pukulan habis-habisan yang digunakan oleh Yuan Sheng Eternal Realm Master di tahap akhir sebenarnya dipatahkan oleh Lin Dong. Apakah Lin Dong sendiri mempunyai kekuatan seperti itu? Jelas mustahil, dia baru saja melangkah ke alam abadi. Satu-satunya variabel adalah transformasi senjata ajaib di tangannya. Senjata ajaib ini sangat kuat. Hal ini memungkinkan Lin Dong melintasi dua alam kecil dan mengalahkan serangan penuh Yuan Sheng. Sungguh luar biasa.
Bahkan dua ras kuat di Behemoth Galaksi yang telah mengubah senjata sihir pun terkejut saat ini. Senjata ajaib yang diubah di tangan mereka jauh dari kekuatan seperti itu, dan dapat membantu penggunanya memenangkan dua alam kecil. Paling-paling, ini adalah pertarungan level 1. Senjata ajaib yang ditransformasikan yang dimiliki Lindong jelas jauh lebih kuat daripada yang mereka pegang. Penonton yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan tatapan serakah. Yuan Sheng melihat ke arah cahaya pedang merah yang mematahkan serangan penuhnya dan terus menyerangnya. Dia juga sedikit bingung. Terakhir kali, kepala dipenggal oleh Lindong dengan pedang. Awalnya saya mengira itu disebabkan oleh dia merespons dengan tergesa-gesa dan tidak punya waktu untuk mengumpulkan kekuatan. Kali ini, dia menyerang lebih dulu. Kepala naga berkepala 9 mengumpulkan energi mereka pada saat yang sama dan melepaskan pukulan terkuat mereka, yang pasti akan membalas serangan pedang terakhir. Di luar dugaan, hasilnya sama saja. Hal ini tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Setelah cahaya pedang merah yang diayunkan oleh Lindong menghancurkan bola energi super besar Yuan Sheng, sebagian besar habis, dan kecepatannya tidak lagi secepat di awal. Namun, dia masih sampai di depan Yuan Sheng dalam sekejap. Tepat ketika cahaya pedang merah hendak memotong tubuh emas abadi Yuan Sheng menjadi dua bagian dalam satu gerakan. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul, menghalangi tubuh Yuan Sheng dan bertabrakan dengan cahaya pedang merah yang mendekat. Gemuruh, suara akibat tabrakan ini jauh lebih keras. Suara yang memekakkan telinga bergema melalui kehampaan. Akibat tabrakan itu menyebar dan langsung mengangkat Yuan Sheng. Bang bang bang, dampaknya bahkan menghancurkan banyak planet di kejauhan. Kembang api yang cemerlang dinyalakan di kehampaan. Karena Yuan Sheng adalah orang yang paling dekat dengan tabrakan, kerusakan yang ditimbulkannya juga cukup besar. Saat ini, tubuh emas abadinya sudah dalam kondisi semi cacat. Pukulan Lindong menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada klan Jiao berkepala 9. Ini adalah wilayah mereka, dikelilingi oleh planet tempat inti klan Jiao berkepala 9 tinggal. Pukulan ini tidak hanya melukai Yuan Sheng, tetapi juga menghancurkan banyak planet tempat tinggal klan Jiao berkepala 9, menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Yuan Ming melihat segala sesuatu di depannya. Kemarahan di hatiku melonjak ke langit. Hasil ini tidak terduga oleh semua orang. Jelas sekali bahwa Lindong masih dirugikan pada awalnya karena dikalahkan oleh Yuan Sheng. Pada akhirnya, Lindong hampir melukai Yuan Sheng dengan satu pukulan. Pembalikan ini terjadi terlalu cepat. Chen Jingxihan, yang berpengetahuan luas dan berasal dari senior dinasti Ming, terkejut. Bahkan jika Lindong menggunakan senjata ajaib yang diubah, dia tidak berpikir Lindong akan mengalahkan Yuan Sheng di level dominator tahap akhir dengan cara yang sembrono. Saya awalnya berpikir bahwa kedua belah pihak akan bertarung paling banyak untuk hasil imbang. Sepertinya dia masih meremehkan Lindong. Lindong menang. Tentu saja, orang yang paling bahagia adalah Yun Si dan lainnya. Ketika Lindong dipukuli, mereka semua berkeringat demi Lindong. Sekarang Lindong menang, mereka semua berbahagia untuk Lindong. Ekspresi tenang Murong Qingge menyembunyikan gelombang besar di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertempuran yang begitu mengerikan di alam abadi. Setelah pertempuran ini, planet ini hanya bisa menjadi kembang api, yang tidak memiliki efek apapun kecuali menambah sedikit kecerahan pada kehampaan yang gelap. Apakah pria ini Lindong yang pernah menolak menikah dengannya? Ini menjadi sangat buruk, tidak heran dia bahkan tidak ingin melihat dirinya sendiri pada awalnya. Mungkin dalam hatinya, kultivasi adalah yang terpenting. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan seperti itu.
Murong Qingge memandang Yun Si dan yang lainnya yang gembira karena kemenangan Lindong. Jika saya baru saja kehilangan bentuk tubuh saya, apakah saya akan menjadi salah satu dari mereka sekarang? Mustahil. Siapa dia? Dia adalah Murong Qingge. Harga dirinya tidak akan membiarkan dia melakukan hal memalukan seperti itu. Hanya pria yang selalu terobsesi dengannya. Tidak mungkin dia jatuh cinta pada pria manapun. Meskipun dia mengagumi Lindong sekarang, tetapi sangat tidak mungkin melakukan sesuatu secara terbalik. Lindong menggunakan senjata ajaib yang diubah, yang tidak hanya menyebabkan kerugian besar bagi klan Jiao berkepala 9, tetapi juga menyebabkan mereka kehilangan muka di galaksi Behemoth. Lindong, kamu bertindak terlalu jauh. Ini adalah galaksi Behemoth, bukan galaksi Bima Sakti. Apakah kamu ingin memulai perang? Yuan Ming menatap Lindong dari kejauhan dan berkata dengan gigi terkatup. Lindong memegang pedang pemecah kejahatan di tangannya dengan bunga pedang, menyimpannya, dan menjawab sambil mencibir Yuan Ming. Jangan mengancamku di sini. Kamu tidak dapat mewakili seluruh galaksi Behemoth, dan aku hanya secara pasif melawan. Bukan salahku kalau hasilnya seperti ini. Kaulah yang menyebabkannya pada dirimu sendiri. Kamu, Yuan Ming dicekik oleh Lindong dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian dia berbalik menghadap kehampaan dan berkata dengan keras, semuanya, Lindong, orang luar, telah bertindak sembarangan di galaksi binatang raksasa kita, dan telah menyebabkan banyak korban pada klan naga berkepala 9 milikku. Untuk membalaskan dendam sukuku, dia juga melindungi binatang raksasaku. Dengan martabat galaksi, aku, Yuan Ming, memohon pada kalian semua untuk membantuku membunuh Lindong. Aku, klan Jiao berkepala 9, berterima kasih. Setelah Yuan Ming selesai berbicara, dia menunggu diam-diam. Dia percaya bahwa dengan godaan untuk berubah menjadi senjata ajaib, orang-orang ini tidak akan pernah acuh seperti sekarang. Mereka akan menerkam Anda seperti kucing yang meminta bau amis. Tak seorang pun di Behemoth Galaksi tidak ingin mendapatkan senjata ajaib Lindong yang kuat. Termasuk dua klan kuat yang sudah mentransformasikan senjata sakti. Tidak seorang pun dapat memiliki terlalu banyak hal ini. Saat Lindong mengungkapkan senjata ajaibnya, hasilnya sudah hancur. Sekalipun dia mempunyai 2 orang pembantu, itu tidak akan membantu. Ada lusinan ahli tingkat dominator alam abadi di seluruh galaksi Behemoth. Dan Lindong hanya punya 3. Kesenjangan besar dalam jumlah membuat Lindong benar-benar terpuruk hari ini. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah, meskipun Lindong, ancaman yang kuat, dapat dihilangkan. Namun klan naga berkepala 9 tidak mendapat kesempatan untuk berubah menjadi senjata ajaib. Dia mengundang orang kuat lainnya di Behemoth Galaksi untuk membantu membunuh Lindong, dan dia telah kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan senjata ajaib yang diubah. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Jika tidak ada bantuan dari klan kuat lainnya, menghadapi Lindong yang memiliki senjata ajaib yang telah diubah. Bahkan jika klan naga berkepala 9 mereka belum sepenuhnya dimusnahkan, mungkin hampir sama. Lindong sama sekali tidak menerima permintaan bantuan Yuan Ming. Dia merasakan itu karena tidak ada yang mau maju sekarang. Sekarang setelah aku melihat betapa kuatnya diriku, aku bahkan tidak mau berdiri lagi. Namun, yang tidak disangka Lindong adalah, tidak lama setelah Yuan Ming selesai berbicara, seseorang segera merespon. Saudara Yuan Ming, saya benar-benar minta maaf. Ketika saya menerima pesan Anda, saya sedang sibuk dengan sesuatu yang penting. Saya sedikit terlambat dan datang terlambat. Saya harap Anda tidak keberatan. Saya di sini untuk membantu Anda membunuh orang asing, musuh hari ini. Suara itu baru saja selesai berbicara, lalu terdengar suara lain. Haha, Saudara Yuan Ming,
Kamu dan aku adalah teman dekat. Kenapa hal seperti ini jarang terjadi padaku? Jika ada yang berani menyentuh klan Jiao berkepala 9 milikmu, bahkan jika mereka meremehkan neraka berkepala 3 milikku serigala, aku akan membantumu." Suara itu baru saja tiba, dan kemudian dua binatang raksasa emas dengan cepat berlari dari kehampaan. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai medan perang. Kedua binatang raksasa emas itu aneh dan ganas, dan Lindong tidak tahu spesies apa mereka. Bagaimanapun, hal seperti itu pasti tidak ada di bumi. Yang satu agak mirip anjing, tetapi berkepala 3 dan terlihat jauh lebih ganas daripada anjing. Yang lainnya memiliki gading panjang berwajah merah, yang terlihat seperti babi hutan jika dibandingkan dengan makhluk di bumi. Kedua taringnya telah mencapai puncak kepalanya. Lindong tiba-tiba teringat bahwa ketika dia pertama kali tiba di sini, kekuatan mentalnya menemukan sinyal yang dikirim oleh Yuan Sheng secara diam-diam, dan dia seharusnya mencari bantuan. Benar saja, burung-burung yang sejenis berkumpul bersama dan manusia berkumpul bersama. Klan naga berkepala 9 tidak terlihat, belum lagi dua orang ini. Jika diletakkan di atas bumi pasti akan membuat anak-anak takut menangis di tengah malam, dan mungkin juga memiliki efek mengusir roh jahat. Yuan Ming melihat kedua binatang raksasa emas yang bergabung di medan perang dan merasa marah. Mereka pasti sudah lama tiba, tapi sampai sekarang mereka belum mengambil tindakan. Jika Lindong tidak menemukan senjata ajaib itu, tidak pasti apakah senjata itu akan muncul. Mereka semua bajingan yang mengejar keuntungan dulu. Yuan Ming tidak pernah memikirkannya. Jadi kenapa tidak klan naga berkepala 9? Setiap orang bersikap setengah-setengah, dan tidak ada yang lebih baik. Situasinya kini menjadi 4 lawan 3. Meskipun Yuan Sheng menderita beberapa luka, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Meski tidak puas, Yuan Ming tetap berkata dengan sopan, "Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Jika kita bisa membunuh musuh asing hari ini, aku, klan Jiao berkepala 9, akan sangat berterima kasih." Gunanya berterima kasih terlalu banyak padamu, Saudara Yuan Ming. Kamu dan aku adalah teman dekat. Bagaimana kami bisa berdiri dan menonton ketika klan Jiao berkepala 9-mu dalam masalah? Serigala neraka berkepala 3 yang tampak seperti anjing tertawa. Saudara serigala, sahabat adalah sahabat. Seperti kata pepatah, saudara akan menyelesaikan masalah. Bantuanmu hari ini pasti tidak akan dilupakan oleh klan Jiao berkepala 9 kita. Selama kamu membantuku membunuh Lindong, tidak hanya akankah senjata ajaib yang diubah di tangannya menjadi milikmu, saya juga akan mengucapkan terima kasih. Yuan Ming berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara Yuan Ming sangat sopan. Jika saya menolak lagi, saya tidak akan mengetahui apa yang terjadi saat ini. Dalam hal ini, serigala harus menghormati dan mematuhi perintahnya. Ketiga serigala neraka berkata dengan gembira. Pada saat ini, beberapa suara lain tiba-tiba terdengar di kehampaan sekitarnya. Lindong, kamu, orang dari galaksi Bima Sakti, berani menjadi liar di galaksi Behemoth kita dan menimbulkan banyak korban. Apa menurutmu galaksi Behemoth kita mudah ditindas? Saudara Yuan Ming, jangan khawatir, saya di sini untuk membantu Anda. Lindong, Anda adalah iblis yang menganggap hidup bukan apa-apa. Anda telah menyebabkan banyak korban dan cedera segera setelah Anda datang ke galaksi binatang raksasa kami. Saudara Yuan Ming, saya di sini untuk membantu Anda membunuh musuh asing. Saudara Yuan Ming, tindakan Lindong telah melanggar inti dari galaksi Behemoth kita. Mari bekerja sama untuk membantu Anda membunuh musuh asing dan menjaga stabilitas dan martabat galaksi Behemoth. Kita tidak boleh membiarkan galaksi lain meremehkan kita. Beberapa suara perang salib Lindong terdengar satu demi satu. Pada saat yang sama,
Ada juga lebih dari selusin binatang raksasa yang memperlihatkan tubuh emas Dharma abadi, berlari menuju medan perang. Semua tiba dengan cepat, lebih dari selusin binatang raksasa emas yang aneh mengelilingi Lindong, Chen Jingzihan dan kura-kura raksasa. Ada yang berbentuk binatang dengan 4 kaki di atas tanah, ada pula yang berbentuk manusia dengan 2 kaki di atas tanah, bahkan ada pula binatang aneh yang tidak berkaki atau berkaki puluhan. Untuk sementara waktu, Lindong menjadi musuh publik Behemoth Galaksi. Semua orang ingin segera menyingkirkannya. Ketika Yunsi dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka langsung gemetar ketakutan. Beberapa wanita berpegangan tangan dengan gugup. Lindong menatap Lindong dari kejauhan, matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Meskipun Lindong baru saja menunjukkan kekuatan besar dan mengalahkan monster, tapi itu 1 lawan 1, sekarang ada lusinan binatang raksasa emas di sekitarnya. Tidak peduli seberapa kuat Lindong, dia tidak bisa menang. Murong Qingge juga sedikit gugup, ada 2 suara yang bertentangan di hatinya. Ada yang berharap Lindong mendapat pelajaran, yang menyuruhnya menolaknya sejak awal. Yang lain berharap Lindong akan meledak dengan kekuatan tempur yang mengejutkan dan mengalahkan semua musuh. 2 suara kontradiktif terus terngiang-ngiang di telinganya. Hal itu membuatnya sangat kesal. Sister Hong, apakah Lindong dalam bahaya? Tolong minta Sister Hong untuk menyelamatkan Lindong, kata Huang Fu Siyu dengan keras. Kata-katanya juga mengingatkan Yunsi dan yang lainnya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan Lindong sekarang adalah Baili Yanhong yang misterius. Semua orang meminta bantuannya. Saudari Hong, tolong selamatkan Lindong. Ya, Kakak Hong, tolong selamatkan Lindong. Tepat ketika semua orang dengan cemas meminta bantuan, suara Baili Yanhong terdengar di telinga semua orang. Jangan khawatir, Lindong akan baik-baik saja selama Zihan ada di sini. Mereka tidak punya nyali untuk menyakiti Lindong. Mendengar kata-kata Baili Yanhong, semua orang merasa lega untuk saat ini. Namun, dia masih menatap gugup pada sosok Lindong di depannya. Lindong memandangi selusin binatang emas di sekitarnya tanpa bisa dijelaskan. Apa yang sedang terjadi di sini? Jelas tidak ada yang memperhatikan kata-kata Yuan Ming sekarang. Mengapa semua orang tiba-tiba berubah pikiran? Mungkinkah serangan yang baru saja dia lakukan benar-benar berdampak pada jangkauan yang terlalu luas? Namun menurut informasi yang dipelajari Lindong, alam abadi yang unggul ini sama sekali tidak peduli dengan kehidupan dan kematian kehidupan biasa. Apa yang terlihat di mata mereka sekarang bukanlah kesedihan, melainkan kegembiraan dan keserakahan. Apa sebenarnya yang terjadi? Chen Jingzihan di sebelahnya melihat kebingungan Lindong. Dia tersenyum dan bertanya, Saudara Lin, apakah Anda bertanya-tanya mengapa orang-orang ini tiba-tiba menyerang Anda? Saudara Chen tahu, tolong minta Saudara Chen untuk memperjelas keraguannya. Tentu saja aku tahu, Chen. Aku ingin bertanya, dari mana asal pedang di tangan Saudara Lin? Tentu saja, jika Lindong merasa tidak nyaman untuk mengatakannya, dia tidak perlu mengatakannya. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing. Lindong, Dong Wenyan mengangkat tangannya untuk melihat pedang pemecah kejahatan dan berkata, benarkah? Ini tidak merepotkan. Saya menemukan ini dari reruntuhan, saya menyimpannya sebagai senjata. Pedang ini istimewa. Dia tidak mengatakan bahwa pedang itu diproduksi melalui penempaan sistematis besi bintang 9 putaran. Menjelajahi reruntuhan menjelaskan segalanya. Saudara Lin memang orang yang sangat beruntung. Kamu bisa mendapatkan harta karun seperti itu hanya dengan memasuki reruntuhan manapun. Pedang ini tidak sederhana. Ini adalah senjata ajaib yang diubah, dan juga merupakan senjata ajaib terbaik yang diubah.
Itu adalah harta karun yang dapat melampaui level di alam abadi. Dengan itu, tantangan lompatan katak bukan lagi mimpi, dan senjata ajaib juga merupakan senjata yang diimpikan oleh setiap alam abadi, jelas Chen Jingzihan. Jadi itu berarti orang-orang ini datang untuk mengincarku karena mereka ingin mendapatkan senjata ajaib ini di tanganku, tanya Lindong. Tentu saja. Seperti kata pepatah, jika kamu memiliki kekayaan, jangan ungkapkan. Saudara Lin, jika kamu mengambil harta yang begitu penting, apakah kamu memiliki cukup kekuatan untuk melindunginya? Itu secara alami akan menarik perhatian orang-orang yang mengintip dari yang lain, apalagi orang kampung ini. Aku melihatnya. Pedang ini agak menggoda, kata Chen Jingzihan sambil tersenyum. Jadi begitu, Lindong akhirnya mengerti. Ketika tidak ada manfaatnya, orang-orang ini bertindak seolah-olah mereka tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Sekarang setelah saya melihat keuntungannya, saya langsung menjadi sombong, dan alasan yang saya temukan semuanya sangat tinggi. Mereka semua adalah sekelompok orang munafik. Terima kasih, Saudara Chen, karena telah memperjelas keraguan saya. Sama-sama, ini masalah sepele. Selama Saudara Lin menyetujui apa yang saya katakan, tentu saja itu akan menjadi rasa terima kasihnya yang terbesar kepada saya. Mengerti apa yang dikatakan Chen Jingzihan, itu tidak lebih dari ingin dia bergabung dengan Tianxing Mansion. Masalah ini harus menunggu sampai kita mencapai alam Xingsu dan memahami situasi spesifiknya. Jika Tianxing Mansion adalah kekuatan jahat yang melakukan segala jenis kejahatan, Lindong tidak akan bergabung. Namun, berdasarkan situasi saat ini, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Lagi pula, bagaimana seseorang yang bisa menjadi penegak hukum alam semesta dan menjaga ketertiban alam semesta bisa menjadi kekuatan jahat? Orang-orang kuat dari semua ras di Behemoth Galaksi tidak menyangka bahwa orang-orang di sekitar Lindong akan mengetahui senjata ajaib yang diubah. Mereka mengira mustahil bagi peradaban tingkat rendah seperti Lindong, yang lahir di galaksi Bima Sakti, mengetahui apa senjata ajaib yang diubah itu. Kalau tidak, dia pasti tidak akan mengeluarkannya dan menggunakannya begitu saja. Bukankah ini hanya sekedar bermain-main dengan sekeranjang uang di depan sekelompok penjudi? Tapi sekarang kamu tahu segalanya, maka mereka tidak perlu menyembunyikannya. Lindong, karena kamu sudah mengetahuinya, jadilah bijak dan serahkan senjata ajaib di tanganmu. Dengan cara ini kamu masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan menunggu kami mengambil tindakan. Jika tidak, meskipun kamu berada di alam abadi dunia, kamu tidak akan bisa menghentikan kami melakukan ini. Sungguh serangan yang kuat. Itu benar, Lindong. Selama kamu menyerahkan senjata ajaib yang telah diubah, kami tidak akan menyakitimu dan akan mengirimmu keluar dengan selamat galaksi Behemoth. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Keluarlah dengan senjata ajaib dan selamatkan hidupmu. Paksa Lindong untuk menyerahkan pedang pemecah kejahatan. Yuan Ming merasa ada yang tidak beres. Jika Lindong menyerahkan senjata ajaib yang telah diubah, bukankah dia bisa membiarkan Behemoth Galaksi tetap hidup? Lalu apa yang akan dilakukan klan naga berkepala 9? Belum lagi kerugian besar, tidak ada keuntungan yang didapat, dan harimau kembali ke gunung, menabur benih bahaya yang tersembunyi di masa depan. Ini tidak mungkin, Lindong tidak boleh menyerahkan senjata ajaib itu. Saat ini, Lindong tiba-tiba berkata, bukan tidak mungkin semua orang menginginkan pedang ini, tapi saya punya permintaan. Mendengar kata-kata Lindong, Yuan Ming segera merasakan sesuatu yang buruk. Katakan, Lindong, selama permintaanmu tidak terlalu berlebihan, kami bisa menyetujuinya. Jika kamu ingin pedang di tanganku, maka gunakan nyawa Yuan Ming sebagai gantinya. Jika ada yang membunuh Yuan Ming, pedang ini siapapun itu miliknya, Lindong berkata sambil tersenyum. Ini,
Semua orang kuat terdiam secara kolektif. Mereka sedang mempertimbangkan untung ruginya soal ini. Membunuh Lin Dong juga bisa mendapatkan senjata ajaib. Tapi Lin Dongfang memiliki 3 alam abadi, ditambah senjata ajaib terbaik. Kekuatan Lin Dong dalam menggunakan pedang ini telah terbukti, dan dia dapat dengan mudah mengalahkan Yuan Sheng di level dominasi akhir. Jika pedang ini jatuh ke tangan pria berlevel dominator akhir lainnya bersama dengan Lin Dong, kekuatannya akan lebih besar lagi. Hanya ada 2 alam abadi di pihak Yuan Ming, dan Yuan Sheng masih terluka. Jelas sekali, lebih mudah membunuh Yuan Ming dan Yuan Sheng. Sebentar saja, mereka sudah mengambil keputusan. Sesuai permintaan Lin Dong, bunuh Yuan Ming dan Yuan Sheng. Adapun apakah Lin Dong akan memenuhi janjinya pada akhirnya? Mereka tidak takut sama sekali, karena ini adalah galaksi Behemoth. Saat Lin Dong bilang dia punya permintaan, Yuan Ming merasa ada yang tidak beres. Sungguh, anak ini ingin menggunakan senjata ajaib yang diubah untuk menukar nyawanya. Pikiran Yuan Ming berputar cepat, mencoba menemukan cara untuk memecahkan situasi. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan baginya. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya, dia dan Yuan Sheng kemungkinan besar akan terkepung. Menghadapi pengepungan lebih dari selusin orang kuat dengan level yang sama, dia dan Yuan Sheng pasti akan mati. Yuan Ming sangat mengenal orang-orang di Behemoth Galaksi ini. Mencari keuntungan, senjata ajaib bertransformasi kualitas terbaik sudah cukup bagi mereka untuk mengambil tindakan bersama. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yuan Ming berpikir dengan gugup, tidak banyak waktu tersisa untuknya. Del, mengerti? Semua pembangkit tenaga listrik alam abadi di galaksi Behemoth semuanya mengangguk satu sama lain dalam pemahaman diam-diam. Saat mereka hendak membunuh Yuan Ming dan Yuan Sheng, Yuan Ming tiba-tiba memikirkan cara yang baik untuk memecahkan situasi ini. Dia segera berkata dengan keras, "Semuanya, tolong jangan tertipu oleh Lin Dong." Tujuannya adalah menggunakan senjata ajaib untuk memikat kita ke dalam pertarungan di dalam galaksi binatang. Selama kita bergabung untuk membunuhnya, senjata ajaib itu bukan untuk semua orang. Saya, klan Jiao berkepala 9, berjanji untuk tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Pernahkah Anda memikirkannya? Hanya ada satu senjata hantu. Bagaimana kita membaginya? Lalu akan ada pertempuran lain antara naga dan harimau di galaksi binatang raksasa. Ini telah direncanakan oleh Lin Dong. Orang ini memiliki hati yang buruk. Yuan Ming berhenti dan melanjutkan, dan Lin Dong menemukan senjata ajaib dari reruntuhan menemukan satu. Jika dia menemukannya, bagaimana dia bisa bersedia memberikannya kepada semua orang mengingat betapa berharganya senjata sihir transmogrifikasi terhebat itu? Saya pikir dia pasti telah menemukan banyak, dan mengeluarkannya sekarang hanya akan menyebabkan pertikaian di raksasa kita galaksi. Sekarang kita harus bersatu dan bersama-sama menghancurkan Lin Dong dan membiarkan dia menyerahkan semua senjata ajaib yang diubah. Dengan cara ini, mungkin masing-masing pasukan kita bisa mendapatkannya, yang akan menghindari semua orang bertarung sampai mati kami jika Anda mempertahankan kekuatan Anda dan mendapatkan senjata ajaib. Mengapa tidak? Yuan Ming berkata begitu banyak dalam satu tarikan napas. Sekali lagi, dia mengatakannya dalam situasi yang mendesak. Akibatnya, setelah dia selesai berbicara, dia terengah-engah. Mustahil, jika dia tidak segera angkat bicara. Begitu orang-orang ini mengambil tindakan setelah mendiskusikannya, dia bahkan tidak akan mendapat kesempatan lagi. Di saat yang sama, Yuan Ming juga mengamati perubahan ekspresi orang-orang ini. Dia merasa kata-katanya pasti akan meyakinkan orang-orang serakah ini. Senjata ajaib berkualitas tinggi bisa membuat banyak orang bertarung sampai mati. Lalu beberapa lagi,
atau bahkan selusin senjata magis berkualitas tinggi, pasti bisa membuat orang-orang ini gila. Meski ini hanya sebuah kemungkinan, cukup bagi mereka mengambil resiko untuk membuktikannya. Selain itu, lebih dari selusin ahli tingkat master bekerja sama untuk mengepung Lindong dan 3 lainnya. Itu hanyalah akibat dari penghancuran. Yuan Zhen tidak tahu bagaimana Lindong bisa menahan pengepungan begitu banyak orang kuat di level yang sama. Aku bahkan tidak bisa memikirkan alasan apapun bagi orang-orang serakah ini untuk tidak mengambil tindakan terhadap Lindong. Sungguh, kata-kata Yuan Ming sekali lagi membungkam seluruh adegan. Karena apa yang dikatakannya bukannya tidak masuk akal. Karena Lindong menemukan senjata ajaib terhebat di reruntuhan, mengapa dia tidak bisa memiliki senjata kedua, ketiga, atau bahkan ke-10? Terlebih lagi, Lindong rela menyerahkan pedang di tangannya, yang membuktikan bahwa ia masih memiliki bakat. Jika tidak, mustahil untuk melepaskan senjata ajaib terbaik yang ditransformasikan. Lebih dari selusin pria kuat di sekitarnya tampak bahagia di saat bersamaan. Jika Lindong punya beberapa senjata ajaib lagi, peluang keberhasilannya akan jauh lebih besar. Andai saja ada satu, sekalipun semua orang bertarung sampai mati, hanya satu yang akan berhasil pada akhirnya. Namun Lindong masih ingin mengatakan lebih banyak lagi. Mungkin saja semua orang bisa mendapatkannya. Seperti yang dikatakan Yuan Ming. Ini tidak hanya menghindari pertikaian internal dan mempertahankan kekuatan, tetapi juga mendapatkan senjata ajaib yang ditransformasikan yang diimpikan oleh alam abadi. Lindong tidak mengira Yuan Ming punya kemampuan seperti itu. Dia awalnya ingin memanfaatkan keinginan orang kuat lainnya di galaksi Behemoth untuk mengubah senjata ilahi untuk menghancurkan Yuan Ming dan Yuan Sheng. Kemudian dia mengungkapkan identitas Chen Jingzihan sebagai penegak hukum alam semesta dan melihat apakah mereka berani meminta pedang pemecah kejahatan darinya. Rencana membunuh seseorang dengan pisau pinjaman ini sempurna. Klan naga berkepala 9 dapat dilenyapkan tanpa membayar harga apapun. Pada akhirnya, Yuan Ming dengan mudah menyelesaikan krisis tersebut. Lindong melihat ekspresi lebih dari selusin binatang emas di sekitarnya. Dia tahu bahwa kata-kata Yuan Ming telah membuat orang-orang ini terkesan. Senjata ajaib yang diubah dapat membuat mereka bertarung sampai mati. Belum lagi beberapa bahkan belasan buah. Kuncinya adalah Lindong belum bisa menjelaskan masalah ini, jadi dia hanya bisa menderita kerugian yang memalukan ini. Awalnya saya ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang, tetapi saya tidak menyangka akan ditipu. Sekarang gilirannya tidak punya tempat tujuan, Lindong menggeleng tak berdaya. Yuan Ming mampu melangkah ke alam abadi dan menjadi pemimpin klan Jiao berkepala 9. Jadi dia memang bukan lampu hemat energi. Chen Jingzihan menyaksikan semua ini dengan penuh minat. Dengan statusnya, dia tentu saja tidak akan menganggap serius orang berpangkat tinggi. Meskipun lawannya memiliki jumlah orang yang banyak, jika dia benar-benar melakukan pertarungan dengan serius dan menggunakan semua kartunya, dia mungkin tidak takut dengan selusin raksasa ini. Metode peradaban tingkat tinggi tidak dapat dipahami hanya oleh peradaban tingkat kelima. Chen Jingzihan tidak hanya memiliki 2 senjata ajaib, tetapi juga memiliki banyak keterampilan unik dari Tianxing Mansion. Pada saat ini, seekor binatang raksasa emas tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Lindong, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Yuan Ming? Katakan dengan jujur. Berapa banyak senjata ajaib yang telah kamu temukan di reruntuhan?" Dia memandang Lindong, menunggu jawaban Lindong. "Kalian terlalu memikirkan ini adalah senjata ajaib, bukan hanya sampah di jalanan. Di mana bisa ada begitu banyak? Saya cukup beruntung menemukan yang ini dan hanya yang ini. Percaya atau tidak, Lindong," dia mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Lindong, jangan mempermainkan kami di sini.
Kamu harus jelas tentang situasimu saat ini. Karena ada satu senjata ajaib hantu di reruntuhan, pasti akan ada yang kedua. Bersikaplah bijaksana dan serahkan semua senjata ajaib itu, senjata ajaib. Jangan memaksakannya. Jika kami melakukannya sendiri, jangan salahkan kami karena tidak memperingatkan Anda jika kami menyakiti Anda sebelumnya. Binatang emas lainnya mengancam. Ya, Lindong, jika kamu Tidak menyerahkan semua senjata sihir yang diubah, kamu tidak akan bisa pergi hari ini. Hal ini terkait dengan kepentingan bersama semua orang, dan tidak ada seorang pun yang mau ketinggalan. Saya benar-benar hanya memiliki satu senjata ajaib yang telah diubah. Saya bekerja sangat keras untuk mengeluarkannya dari reruntuhan. Saya hampir kehilangan nyawa saya karenanya. Sekarang jika Anda meminta lebih banyak, di mana saya bisa memberikannya kepada Anda? Lin Dong tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berkata, orang-orang ini tidak akan mempercayainya. Apakah kamu pikir kami akan mempercayainya, jika kamu benar-benar hanya memiliki satu? Apakah kamu bersedia menyerahkannya dengan sukarela? Apakah kamu pikir kami bodoh? Jika kamu benar-benar tidak percaya, maka tidak ada yang aku bisa lakukan. Lindong, sepertinya aku benar-benar tidak bisa menitikkan air mata sampai aku melihat peti mati itu. Jika kita dipaksa untuk mengambil tindakan, ketika tiba saatnya untuk bertarung, hasilnya di luar kendali kita. Berpikirlah dengan jernih. Binatang emas di sekitar mereka sudah mulai menjadi sedikit tidak sabar. Akan lebih baik jika Lindong bisa menyerahkan senjata ajaib itu tanpa mengambil tindakan. Jika Lindong tidak memberikan muka, mereka hanya bisa mengambil tindakan, membunuh Lindong, dan kemudian mengambil semuanya darinya. Daya pikat dari senjata ajaib yang diubah itu terlalu besar. Dan mungkin lebih dari satu, mereka harus menjadi gila sekali ini. Menghadapi lebih dari selusin raksasa emas tingkat master alam abadi di sekitarnya, dia tampak bersemangat dan siap untuk mengambil tindakan. Lindong tidak merasa takut sedikit pun, tetapi berkata dengan tenang, saya berpikir dengan sangat jernih, dan saya juga berharap dapat memberi Anda lebih banyak senjata ajaib. Tetapi tidak mungkin, saya baru saja menemukan yang ini, dan jika Anda tidak tahu sihir, kamu tidak dapat menciptakan apa yang kamu inginkan. Semuanya, tampaknya Lindong tidak akan menyerahkan senjata ajaib itu. Tunggu apa lagi? Bunuh saja Lindong, tidak peduli berapa banyak yang dia miliki. Bukankah semua senjata ajaib itu milik kita? Yuan Ming menyemangati dengan cemas dari samping. Dia berharap bisa menyelesaikan Lindong secepat mungkin. Saya khawatir kecelakaan akan terjadi setelah sekian lama. Karena Yuan Ming menemukan masalah, menghadapi begitu banyak pria kuat di level yang sama. Lindong tidak menunjukkan rasa takut, tapi hanya acuh tak acuh. Dan pemuda yang datang bersamanya menunjukkan ekspresi menghina pada saat itu. Meski ekspresi ini menghilang dalam sekejap, namun masih terlihat oleh Yuan Ming. Ini terjadi, entah kedua orang ini bodoh, atau masih ada kartu truf yang belum digunakan. Lin Dongneng adalah orang pertama yang melangkah ke alam abadi dan menjadi penguasa galaksi di peradaban tingkat ketiga galaksi. Dengan kata lain, Lindong dan yang lainnya masih punya kartu truf. Dan itu adalah kartu truf yang tidak takut dengan pengepungan orang-orang kuat di level yang sama. Konflik antara klan Jiao berkepala 9 dan Lindong menjadi tidak dapat didamaikan. Kini Yuan Ming hanya berharap bisa menghadirkan seluruh behemoth galaksi. Bahkan jika Lindong memiliki kartu truf pada saat itu, dia akan menghadapi seluruh galaksi monster. Jika jumlah mereka tidak cukup untuk menghadapi Lindong, maka mereka akan memanggil semua pakar alam abadi di galaksi behemoth. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Lindong untuk melawan. Alam abadi yang muncul di sini hanyalah setengah dari keseluruhan galaksi behemoth. Batian,
Klan Tyrannosaurus Anda adalah ras nomor 1 di galaksi Behemoth. Tolong beri saya pendapat Anda. Selanjutnya, semua mata binatang raksasa emas diarahkan ke salah satu dari mereka, binatang raksasa emas yang tampak seperti Tyrannosaurus Rex kuno di bumi. Namun tangannya tidak sama dengan tangan Tyrannosaurus Rex, malah mirip dengan tangan manusia, tebal dan kuat. Karena manusia ini begitu cuek dengan pujian, ayo kita lakukan. Tangani dia secepatnya. Aku tidak sabar untuk melihat senjata ajaibku yang telah diubah secara langsung. Ketika Yuan Ming mendengar ini, diam-diam dia merasa bahagia. Klan Tyrannosaurus nomor 1 di galaksi Behemoth berbicara, dan Lin Dong tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia akan menghadapi pengepungan semua ras di seluruh Behemoth galaksi. Rencananya berhasil. Semua binatang emas di sekitarnya mulai bergerak mendekati titik pusat. Titik intinya adalah kura-kura raksasa yang ditunggangi Lin Dong, Chen Jingzihan, Yun Si dan lainnya. Saudara Lin, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Chen Jingzihan menatap Lin Dong dan bertanya. Saudara Chen, apakah kamu takut? Lin Dong balik bertanya. Takut. Hahaha. Saudara Lin, seberapa besar kamu meremehkanku? Aku, Chen Jingzihan, tidak pernah tahu bagaimana menulis kata takut sejak aku lahir. Bagaimana kalau kakak Chen tergila-gila padaku sekali ini? Terserah kamu. Setelah Chen Jingzihan selesai berbicara, dia mengeluarkan sepasang sarung tinju dari sakunya dan memakainya tanpa tergesa-gesa. Pada saat yang sama, sepasang sarung tangan juga muncul di tubuh emas Dharma abadi miliknya. Adegan ini segera mengejutkan binatang emas yang bergerak itu. Senjata ajaib lainnya. Selain kaget, mereka juga merasa sangat bersemangat. Sangat bagus. Lin Dong, kedua orang ini, memang memiliki lebih dari satu senjata ajaib. Karena sudah ada 2 potong. Maka hal ketiga dan keempat mungkin terjadi. Dia paling bahagia dari Tyrant dari klan Tyrannosaurus. Dia memiliki 1 set tinju tuan, dan dia membutuhkan sepasang sarung tangan untuk membantunya mengerahkan kekuatan maksimalnya. Tak disangka ada yang memberiku bantal saat aku merasa mengantuk. Sepasang sarung tangan ini berubah menjadi senjata ajaib, dan dia bertekad untuk mendominasi dunia. Dengan sepasang sarung tangan ini, kekuatan Overlord Fist miliknya pasti bisa meningkat secara geometris. Haha. Aku tidak menyangka. Bagaimana kamu tahu bahwa aku memerlukan sepasang sarung tangan untuk berubah menjadi senjata ajaib? Ini dikirimkan kepadaku. Dalam hal ini, mengapa menerimanya tanpa upacara? Siapa yang bisa menggunakan sarung tangan ini? Jangan merampokku, aku tidak mau yang lain, kata Batian sambil tersenyum. Oke, Batian, sepasang sarung tangan ini milikmu. Tapi tidak peduli berapa banyak senjata transformasi lainnya yang masih dimiliki Lin Dong, kamu tidak bisa lagi berpartisipasi dalam pertarungan. Ya, tanda seru. Batian, bahkan sarung tangan itu bisa diberikan kepadamu jika Lin Dong. Jika Anda tidak memiliki senjata ajaib di tangan Anda, kami tidak akan memperjuangkannya, tetapi Anda harus berjanji bahwa Anda hanya membutuhkan sarung tangan. Petik 2. Oke, saya akan memberikan sisanya. Itu kesepakatan. Sepertinya kamu telah memutuskan padaku. Chen Jingzihan memandangi binatang emas yang mulai membagi rampasan dan tidak bisa tidak bertanya. Kalau tidak, nak, apakah kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk melarikan diri? Serahkan sarung tangan itu padaku. Aku akan meninggalkanmu dengan tubuh utuh, kalau tidak aku tidak hanya akan membiarkanmu mati tanpa tubuh utuh hari ini, tapi aku juga akan membunuh ke-9 sukumu di masa depan. Batian memandang Chen Jingzihan dan berkata dengan arogan. Tahukah kamu kalau siapapun yang berani bicara seperti ini padaku sudah mati? Namamu Batian kan? Kamu cukup paham namanya.
Tapi aku tidak tahu. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menekannya. Chen Jingzihan juga marah. Beraninya peradaban tingkat 5 dan ras sampah berbicara kepadanya seperti ini. Benar-benar putus asa, jangan menyebutkannya pada level ini. Bahkan petinggi dinasti Ming tempat kampung halamannya berada. Tidak ada yang berani berbicara dengan Tuan Muda Tianxing Mansion seperti ini. Tianxing Mansion berada di kampung halaman Chen Jingzihan, meskipun bukan yang paling kuat. Namun setidaknya dia sudah masuk jajaran teratas. Hahaha. Nak, apakah kamu berbicara denganku? Tahukah kamu di mana ini? Ini adalah Behemoth Galaksi, dunia klan Tyrannosaurusku. Chen Jingzihan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Tyrant lagi. Berbicara dengan binatang seperti itu hanya membuang-buang kata-kata. Dia mengambil langkah langsung dan terbang menuju Batian. Tyrant adalah klan Tyrannosaurus nomor 1 di Behemoth Galaksi. Secara alami, dia tidak akan malu-malu. Saat Chen Jingzihan berlari ke arahnya, tubuhnya berlari ke depan seperti kuda liar yang berlari liar. Dua sosok emas besar, satu manusia dan satu binatang, mendekat dengan cepat. Chen Jingzihan tidak melakukan gerakan mewah atau berlebihan. Dia mengenakan sarung tangan dan berubah menjadi senjata ajaib dengan tangan kanannya, dan meninju Batian. Hati berteriak keras, tinju penakluk setan Tianxing. Ini adalah salah satu keahlian khusus Tianxing Mansion. Ditambah dengan bantuan senjata sihir yang ditransformasikan, kekuatannya tidak bisa dianggap remeh. Ini seperti ada sebuah planet besar di kepalan tangan Anda. Melihat pukulan sekuat itu, Batian tidak berani menerimanya dengan keras, melainkan berbalik ke samping untuk menghindarinya. Namun, tinju angin yang dibawa oleh tinju penakluk iblis Tianxing masih menimbulkan rasa sakit pada kulit di permukaan tubuh Batian. Batian terkejut. Tinju macam apa ini? Itu sebenarnya lebih kuat dari Overlord Fist miliknya. Harus mendapatkannya, dia harus mendapatkan teknik tinju yang kuat ini. Bersambung.